Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NIM PO 713251251114. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari ketiga soal materi spektrofotometri dengan mata kuliah kimia analisis farmasi. Saya akan memulainya dengan soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu seorang analisis gizi melakukan uji kadar tablet X menggunakan spektrofotometri UV visible. Dapatkan absorbansi 0,465 dengan persamaan yang didapatkan adalah Y sama dengan 0,013 X ditambah 0,096. Berapakah kadar obat dalam sediaan tersebut? Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama yaitu A, 28 ppm, B, 28,45 ppm, C, 28,83 ppm, D, 28,38 ppm, E, 28,22 ppm. Nah, jawabannya yaitu yang pertama kita tulis dulu diketahui yaitu Y atau absorbansi yaitu 0,465. Kemudian persamaan kurva kalibrasi atau persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,013 X ditambah 0,096. Kemudian ditanyakan yaitu konsentrasi X berapa ppm. Kemudian penyelesaian. Rumus yang digunakan yaitu persamaan regresi atau kurva kalibrasi. Jadi rumusnya persamaannya itu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, Y adalah absorbansi, M adalah kemiringan atau gradien, kemudian X adalah konsentrasi ppm, kemudian C adalah intercept atau konstanta. Kemudian disubstitusikan nilai absorbansinya yaitu Y MX ditambah C. Y-nya yaitu 0,465 sama dengan 0,013 X ditambah 0,096 0,465 di 0,096 dipindah ruaskan menjadi minus 0,096 sama dengan 0,013 X. 0,45 dikurang 0,096 hasilnya 0,369 sama dengan 0,013 X. Jadi X sama dengan 0,369 dibagi 0,013. X sama dengan 28,38 ppm. Ini adalah jawabannya. Jadi pilihan yang tepat adalah
D. Kemudian kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu suatu senyawa diukur serapannya dan diperoleh berat molekul 122 gram per mol. Jika 1 kali 10 pangkat min 2, larutan senyawa tersebut mempunyai absorbansi 0,30 pada sel 1 cm. Nah, di sini ada 5 pilihan juga. Yang pertama A 0,032 kali 10 pangkat min 2, B 0,034 kali 10 pangkat min 2, C 0,035 kali 10 pangkat min 2, D 0,036 kali 10 pangkat min 2, E 0,037 kali 10 pangkat min 2. Jadi jawabannya yaitu jawaban yang pertama yaitu kita tulis lagi diketahui. Diketahui sama dengan berat molekul Bm, kita singkat Bm, sama dengan 122 gram per mililiter. Gramnya sama dengan 1 kali min 2 pangkat min 2, 1 kali 10 pangkat min 2. V 1 ml, B 1 cm, kemudian A absorbansinya yaitu 0,30. Ditanyakan yaitu berapa nilai absorptivitas molarnya, molar atau epsilon. Penyelesaiannya itu rumus yang digunakan yang pertama yaitu menghitung konsentrasi molar. Nah, rumusnya yaitu C sama dengan G per mR dikali 1000 per V. Nah, C adalah keterangannya di sini, keterangan C adalah konsentrasi, G sama dengan massa zat, 1 gram, mR berat molekul, kemudian V yaitu volume. Jadi sama dengan disubstitusikan nilainya 10 G yaitu 10, G-nya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 2 ini per mR-nya yaitu 122 dikali 1000 per volumenya itu 1. Jadi sama dengan ini dulu 1 kali 10 pangkat min 2 tetap jadi 10 pangkat min 2 per 122 dikali 1000 dibagi 1. Jadi sama dengan 10 dibagi 122
sama dengan 0,08197 M. Kemudian sama dengan ini hasilnya sama dengan 8,197 dikali 10 pangkat min 2, atau dibulatkan menjadi C sama dengan 8,2 dikali 10 pangkat min 2 M. Kemudian ini cara kerja pertama. Ini yang langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu hitung absorptivitasnya. Absorptivitas atau epsilon. Jadi rumusnya itu epsilon sama dengan A per B dikali C sama dengan 0,30. Absorbansinya yaitu 0,30. Ini 0,30 per B nya yaitu 1 dikali 8,2 dikali 10 pangkat min 2 M. Maaf, ini 1 cm. 1 cm. Jadi sama dengan 0,0366. Saya turunkan saja sama dengan 0,0366 dikali 10 pangkat 2 dikat mol 1 cm min 1. Nah, saya dibulatkan menjadi epsilon sama dengan 0,037 dikali 10 pangkat 2 L mol min 1 cm min 1. Ini adalah hasil akhirnya. Tetapi di pilihan di sini tidak ada jawaban yang persis dengan ini. Yang adanya yaitu 0,037 kali 10 pangkat min 2, tapi yang saya dapat 0,037 kali 10 pangkat 2. Tetapi bagian E adalah yang paling mendekati, jadi saya silang saja. Kemudian saya lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu penetapan kadar triamcinolon dalam krim dilakukan menggunakan spektro UV visible. Dari suatu sediaan 50 mg dilarutkan dalam 100 ml. Didapatkan serapan 0,486 dengan persamaan regresi Y sama dengan 0,013 X ditambah 0,096. Berapa persen kadar triamcinolon yang didapat? Nah, di sini juga ada 5 pilihan. Yang pertama A 30%, B 40%, C 50%, D 60% dan E 75%. Jadi jawabannya kita tulis terlebih dahulu juga diketahui yaitu yang pertama berat sampelnya yaitu 50 mg, volume pelarut sama dengan 100 ml. Kemudian Y absorbansi sama dengan 0,486. Kemudian persamaan regresinya yang didapat, persamaan regresi sama dengan Y sama dengan 0,013 X ditambah 0,096.
Kemudian ditanyakan sama dengan persen kadar triamsinolon yang didapatkan adalah persen kadar triamsinolon adalah 3%. Kemudian penyelesaian yang pertama, rumus yang digunakan yaitu yang pertama, persamaan regresi, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita substitusikan Y 0,486 sama dengan M 0,013X ditambah 0,096. Jadi 0,486 dikurang 0,096 dipindah ruaskan sama dengan 0,013X. Lalu ini 0,46 dikurang 0,096 hasilnya 0,390 sama dengan 0,013X. Jadi X sama dengan 0,390 dibagi 0,013. Jadi X nya sama dengan 30 ppm. Lalu langkah kedua yaitu rumus kadar yang digunakan. Rumusnya yaitu persen kadar sama dengan kadar perhitungan. Jadi kadar perhitungan dibagi dengan kadar total, lalu dikali dengan 100%. Jadi sama dengan kadar perhitungannya yaitu 30 dibagi kadar totalnya 50. Kadar total 50 dikali dengan 100%. Jadi 30 dibagi 50 adalah 0,6 dikali dengan 100% sama dengan 60%. Jadi hasil akhirnya adalah 60%. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian D, 60%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.